Ada cerita, bukan cerita, kisah. Yaitu ada salah satu sahabatnya Nabi, namanya Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika misalnya di dalam perkumpulan kita ini, di dalam kehidupan kita ini, ada mungkin orang yang mengatakan bahwa saya tidak sholat karena begini, saya tidak sholat karena miskin, saya tidak sholat karena kaya, saya tidak sholat karena sakit, saya tidak sholat karena banyak alasannya. Padahal sebenarnya kan kalau kita pahami semua, tidak ada alasan tak itu untuk tidak jadikan yang namanya sholat, untuk tidak lakukan yang namanya sholat. Banyak. Tidak bisa ki berdiri, disuruh ki duduk. Ya, tidak bisa ki duduk, bisa ki berbaring. Ya, berbaring ki tidak bisa ki isyarat, tidak bisa ki bilang berbaring ki isyarat. Misalnya pakai isyarat, pakai mata tak, bagaimana kalau ruku ki, bagaimana kalau sujud ki. Tidak bisa yang bergerak semua itu dengan hati tak. Ya pokoknya tidak bisa kita tinggalkan sholat selama itu nyawa tak masih ada nak kandung badan tak. Tidak ada alasan. Apalagi kalau misalnya alasan terbilang, iya tidak sholat ya, saya nanti kusogok dipakai ini, pakai harta itu, pakai kekayaanku itu, malaikat. Tidak bisa seperti itu. Coba kita angkat satu kisah. Salah satu contoh yang bisa kita jadikan bahan renungan dalam kehidupan tak. Ada sahabatnya Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Iya, ada sahabatnya Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kekayaannya itu Abdurrahman bin Auf, luar biasa. Nah, ya, sehingga suatu hari Rasulullah, ada sahabat Umar bin Khattab, ada Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf ini menyumbangkan seluruh hartanya kepada Rasulullah untuk kemaslahatan umat. Ya. Waktu itu maka ini Umar bin Khattab isrun Allah Ta'ala. Ina sahabat yang madosa di Allah Ta'ala. Makutan Nabi tamakram magi Umar, nana madosa. Nasaba, nak bila mana orang paran nadika nak tarungan keluarga. Nah, maka Nabi bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, ada di kau tinggalkan itu keluargamu, hartamu? Dia bilang, ada ya Rasulullah. Apa yang kau tinggalkan? Nasihat rezeki yang lebih baik yang dijanjikan Allah untuk hambanya. Ya, maka Rasulullah SAW tersenyum. Setelah itu disumbangkan, Nabi nak terima Nabi tak sini orang paran ya Abdurrahman bin Auf. Justru setelah itu makin diperbaiki kehidupan keluarganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Abdurrahman bin Auf. Kira-kira seperti itu. Ya. Ya, makanya Abdurrahman bin Auf ini makin bingung. Makin bingung karena harta yang tadinya ini tidak seberapa, maksudnya sudah banyak memang. Serahkan semua ke Rasulullah, malah ditambahkan sama Allah. Makanya makin bingung. Ini saya bagaimana caranya supaya habis ini hartaku? Ya. Akhirnya suatu hari bertemu saya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang Nabi tak, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau nanti akan tertata-tata. Ya, banyak nanti anuta hambatan tak masuk ke dalam surganya Allah. Engkau akan masuk surga, tapi engkau akan lambat. Ada yang memperlambat engkau apa? Yaitu kekayaanmu. Makin takut Abdurrahman bin Auf. Maksudnya bukan takut karena apa, tapi takut kepada Allah. Tidak mau itu hartanya jadi penghalang dan menghambat dia masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Akhirnya itu teman-teman. Kembali dia serahkan lagi. Tapi dengan cara yang lain. Ya. Bagaimana caranya? Dia pergi keliling. Sudah semua mina beli itu harta yang bagus kah? Akhirnya, cari sahabat-sahabat atau teman-temannya pada saat itu penduduk di daerah itu, cari kurma yang busuk kah? Nah, dia mereka agak ya. Dia mereka karena tidak masuk di suaranya gitu. Tidak masuk di suaranya lain toh. Iya, tidak kedengaran dia. Tidak apa-apa. Mungkin. Ya, kok gitu dan. Ya, terima kasih banyak sudah kita jenguk. Ya. Ya. Jadi dengan cara yang lain. Apa caranya kita di Qatar jalanku? Yaitu Abdurrahman bin Auf keliling di daerah itu. Keliling cari kurma busuk.
Otomatis kalau kurma busuk pada dari kiko kampot maka ada pao misalnya ya rega buah-buahan, tapi yang dicari itu oleh Abdurrahman bin Auf itu adalah yang busuk. Jadi dicari kurma yang busuk. Berapa dibelikan itu Abdurrahman bin Auf kurma yang busuk? Kah? Sama harganya dengan kurma yang normal seperti biasanya. Kurma yang bagus, harganya seperti itu. Jadi nak beli semua ini kurma yang busuk di daerah itu pada saat itu. Ya. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Waktu namun sudah beli itu semua kurma busuk, agak lagani ini Abdurrahman bin Auf. Nabi bilang, kayak jadi seakan-akan ada bebannya, hilang itu bebannya. Hilang itu bebannya kenapa? Berkurang nih hartana karena sudah beli kurma busuk dan tidak mungkin ada nih harganya ini kurma busuk. Nah, simpan mami di gudang, ya ada ada gudang khusus untuk penyimpanan kurma busuk itu. Ada yang dijadikan gudang. Tiba-tiba beberapa hari kemudian ada wabah penyakit yang menular di negeri Yaman pada saat itu. Iya, di negeri Yaman. Nah, betul. Di negeri Yaman. Akhirnya ini, rajanya negeri Yaman ini memerintahkan Al-Gojonya untuk pergi mencari obatnya. Nah, dan ada salah satu contoh yang menyampaikan bahwa nanti sembuh ini penyakit menular kalau dia makan kurma busuk. Jadi kurma busuk pada saat itu habis itu di negeri Yaman, beberapa aja yang sembuh. Akhirnya keluar pergi cari kurma busuk. Nah, pergi di tempatnya daerahnya Abdurrahman bin Auf tidak ada karena sudah semua mina beli Abdurrahman bin Auf. Ada yang sampaikan kalau mau kurma busuk paling banyak ada semua di rumahnya Abdurrahman bin Auf. Ada semua di rumahnya Abdurrahman bin Auf. Akhirnya suruhannya ini rajanya Yaman datang ke rumahnya Abdurrahman bin Auf. Assalamualaikum, katanya di sini ada banyak kurma busuk. Iya, kenapa? Nah bilang di negaraku ada penyakit menular, ya virus, ada penyakit menular dan bisa disembuhkan kalau makan kurma busuk. Ya, dan menurut informasi yang kudengar di rumah Tabedin banyak kurma busuk. Nah bilang banyak memang di dalam. Nah bilang oh iya, datang ini mau beli semua. Berapapun banyaknya aku beli semua. Nah bilang Abdurrahman bin Auf, jangan maki beli ambil misalnya. Nah bilang tidak. Nah bilang tidak. Ini perintah dari kerajaan bahwa harus dibeli 10 kali lipat daripada harga normalnya kurma yang baik, yang bagus. Akhirnya, teman-teman sekalian, itu kurmanya Abdurrahman bin Auf dibeli semua sama ini seruannya ini kerajaan negeri Yaman pada saat itu dengan harga 10 kali lipat dibanding dengan harga yang normalnya. Makin kaya Abdurrahman bin Auf. Jadi kisah ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita bahwa sebenarnya apapun profesi kita ini, bagaimanapun keadaan tidak bisa kita halangi untuk tidak taat kepada Allah. Contoh itu tadi ke Abdurrahman bin Auf, bagaimanapun kayanya dia, tapi justru takut dia kalau jauh dari Allah. Justru ketakutan lebih besar kalau ada yang menghambat dia untuk dekat dengan Allah. Ya. Karena Abdurrahman bin Auf merasa bahwa harta yang banyak yang saya miliki ini akan menjadi sebab menghalang-halangi saya beribadah, menghalang-halangi saya untuk menghalangi jalan untuk dekat dengan Allah. Akhirnya dia dia sumbangkan, dia keluarkan semua hartanya ini. Demi untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bagaimana dengan kehidupan teman-teman sekalian? Kadang-kadang hanya secangkir kopi ini menghalangi kita dekat dengan Allah. Ya, karena ngopi berbicara maki yang sia-sia, ya, sehingga kita lupa waktu berapa jam kita duduk berbicara yang tidak sia-sia. Akhirnya panggilan Allah datang. Ada itu yang suka pergi di warung kopi, ngopi azannya orang di masjid di dekat warung kopi, ya tidak mau datang sembahyang. Jadi seakan-akan tidak ada ketakutan ini untuk jauh daripada Allah. Padahal ingat kita teman-teman sekalian, tidak apa-apa dunia meninggalkan kita, artinya kehidupan, kenikmatan dunia meninggalkan kita. Yang penting satu, Allah tidak jauh, kita tidak kehilangan Allah.
baik kita akan kehilangan seluruh harta kita barangkali, tapi tidak ada sekarang orang yang kehilangan hartanya sekaligus semuanya. Ya. Kehilangan pekerjaan tak, yang penting tidak kehilangan Allah. Ya. Itu yang lebih penting.